Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 08363252 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk laporan praktikum tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan mempraktikkan beberapa perintah pada TCP atau IP yang menggunakan command prompt. Di sini perintah pertama adalah menggunakan CD. CD ini digunakan untuk berpindah-pindah direktori di komputer atau berpindah-pindah tempat gitu. Dengan perintah ini kita bisa masuk ke folder tertentu di komputer sesuai dengan perintah yang kita berikan ke command prompt. Di sini saya akan mencoba untuk masuk ke folder download menggunakan perintah cd download. Di sini saya sudah masuk ke folder cd download. Masuk pada direktori komputer cd download. Kemudian perintah selanjutnya ada cls. Jadi cls kita coba untuk langsung ketika command prompt cls. CLS ini gunanya untuk membersihkan layar command prompt agar terlihat lebih rapi. Jadi setelah banyak teks, misalnya kayak layarnya sudah penuh dengan teks, kita bisa coba menggunakan CLS ini untuk membersihkannya. Jadi simpel aja untuk menghapus semuanya. Saya gunakan CLS. Nah, bisa dilihat tulisannya sudah hilang semua dan tinggal perintah awal saja. Kemudian selanjutnya cls/question mark. Jadi ini fungsinya hanya untuk menampilkan panduan tentang cara kerja perintah cls ini. Nah, jadi jika ada yang bingung cls itu apa, nah bisa menggunakan tambahan perintah /question mark. Kita coba cls/question mark. Nah, di sini cls adalah clear the screen. Jadi cls adalah penghapusan layar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dir/question mark. dir/question mark ini memberikan panduan tentang cara menggunakan perintah dir untuk melihat daftar file atau folder di direktori. Jadi dir/question mark memberikan petunjuk tentang opsi tambahan untuk memfilter file atau folder yang akan ditampilkan dalam command prompt. Jadi di sini ada beberapa petunjuk. Bisa menggunakan /a/b/c dan seterusnya. Kemudian ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan komputer seperti alamat IP. Kemudian jika berguna untuk melihat konfigurasi dasar jaringan komputer yang kita punya, atau misalnya kita nggak pakai komputer, kita pakainya laptop begitu. Jadi perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi. Nah, kita langsung coba saja ipconfig. Nah, di sini sudah terdapat beberapa IP konfigurasi. Ada Ethernet adapter yang saya gunakan, ada wireless LAN, ada adapter Bluetooth untuk
Di sini juga disebutkan ada media disconnected gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ifconfig_all. ifconfig/all. ifconfig/all ini fungsinya untuk menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringannya. Jadi memberikan informasi lebih rinci seperti alamat MAC, DNS, atau status DHCP-nya. Nah, di sini lebih lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ifconfig/question mark. Nah, untuk perintah ini adalah seperti biasa, question mark difungsikan untuk mendapatkan panduan dari command prompt. Jadi kita coba saja ifconfig/question mark. Nah, di sini ada panduan, jadi ada ifconfig_all seperti yang tadi sudah dicoba, menunjukkan semua detail-detailnya. Nah, di sini ada release, terus kemudian ada release 6, renew 6, flash DNS, register DNS, display DNS, show class ID, set class ID, kemudian ada show class ID 6, kemudian ada set class ID 6. Di sini, nah contohnya di sini juga diberikan contoh oleh command prompt. Ada renew L, ada release, tuh. Kemudian selanjutnya ada ifconfig release/release, yaitu fungsinya melepaskan alamat IP yang sedang digunakan, yang berguna jika kita ingin mendapatkan alamat IP baru dari jaringan. Jadi gunanya seperti itu. Tapi karena laptop ini masih saya gunakan, jadi saya tidak akan mempraktekkan untuk perintah ifconfig/release ini, karena perintah ini dapat memutus koneksi jaringan sementara. Jadi jika saya gunakan nanti WiFi akan terputus, internet akan terputus, sehingga saya tidak bisa untuk melakukan presentasi kembali. Jadi harus dipahami dulu sebelum dipraktekkan. Kemudian adalah ipconfig/renew. Nah, perintah ini untuk memperbarui alamat IP dari server jaringan, yaitu membantu memperbaiki masalah koneksi dengan memperbarui alamat IP. Jadi ini adalah perintah untuk memperbarui alamat IP. Atau semisal setelah melakukan ipconfig release, bisa step selanjutnya adalah menggunakan ipconfig renew, seperti itu. Kemudian step selanjutnya adalah ipconfig/display DNS, yaitu perintah ini adalah untuk melihat daftar nama domain yang disimpan sementara di komputer, atau menunjukkan catatan situs web yang pernah dikunjungi komputer kita. Jadi seperti history, seperti itu. Langsung kita coba ipconfig/display DNS. Nah, di sini ditampilkan. Ada waktunya, ada panjang datanya, seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig/DNS. ipconfig register DNS, yaitu perintah untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server untuk memastikan alamat DNS komputer yang kita miliki atau laptop yang kita miliki terdaftar dengan benar. Kita coba untuk ipconfig
/register DMS. Nah, di sini ada permintaan untuk elevasi lagi gitu. Kemudian perintah selanjutnya adalah ping. Jadi ping ini berguna untuk mengecek koneksi ke perangkat atau server lain, menguji apakah perangkat lain di jaringan bisa dijangkau. Hasilnya akan menunjukkan apakah perangkat merespon, waktu respon, dan tingkat kehilangan data. Jika ada yang hilang, gitu. Kita berikan contoh untuk menguji koneksi ke server YouTube menggunakan perintah ping youtube.com. Nah, di sini kita seperti memanggil begitu. Memanggil YouTube untuk memberikan respon. Kemudian YouTube memberikan respon seperti berikut. Kemudian perintah selanjutnya adalah netstart. Nah, netstart ini menampilkan koneksi jaringan yang aktif dan port yang sedang digunakan. Jadi mungkin ada kabel yang tertancap atau kabel LAN seperti itu. Jika dari jaringan online dan offline. Kita coba netstart. Jadi perintah untuk netstart ini perintahnya untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Jadi koneksi apa saja yang terhubung dalam komputer gitu. Sorry. Ini kurang spasi. Jadi di sini juga kita bisa ngecek begitu ada laptop kita terhubung dengan apa saja seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Jadi ini protonya, proto TCP, kemudian ada UDP, dan state-nya seperti ini. Setelah netstart, kita lanjut ke nomor 15, yaitu tracer. Nah, tracer ini gunanya untuk melacak dan menelusuri jalur data menuju alamat tertentu untuk menunjukkan perangkat-perangkat yang dilewati data menuju ke server tujuan. Kita coba contohkan menggunakan tracer YouTube. Tracer youtube.com. Nah, di sini tracernya sudah selesai. Ada 23 di sini. Berikut jaringan yang sudah ditelusuri oleh trace. Ini jalur data menuju alamat tertentunya. Kemudian yang ke-16 yaitu petping. Perintah petping ini adalah gabungan ping dan tracer untuk menganalisis performa jaringan, yaitu mengukur kualitas jaringan ke tujuan seperti hilangnya data. Gitu. Kita coba menggunakan petping YouTube kembali. youtube.com.
Nah, di sini akan agak sedikit lama. Kita bisa beri waktu sebentar untuk command prompt perintah pipingnya melakukan analisis. Ya, di sini trashnya sudah selesai, membutuhkan waktu lumayan lama, sekitar 6 menitan. Di sini terdapat addressnya. Nah, di sini juga diukur kualitas jaringannya. Kemudian perintah selanjutnya yang ke-17 adalah nslookup. Nah, nslookup ini adalah fungsinya mencari alamat IP dari nama domain atau sebaliknya, digunakan untuk memeriksa informasi DNS suatu domain. Kita coba untuk mencari nslookup-nya YouTube. Nah, di sini servernya tidak diketahui, kemudian alamatnya, IP address-nya, dan jawaban dari tidak diketahui ini namanya youtube.com. Kemudian ini alamatnya ini. Kemudian perintah selanjutnya nomor 18 adalah netsh. Dan netsh ini fungsinya untuk mengelola pengaturan jaringan seperti konfigurasi adaptor atau firewall, mengubah pengaturan WiFi. Kita gunakan contoh netsh interface show interface. Perintah ini digunakan untuk lebih teknis untuk pengaturan jaringan. Nah, ini menunjukkan interface dari beberapa jaringan seperti itu. Kemudian yang ke-19 ada root. Nah, root ini perintah yang digunakan untuk melihat atau mengatur jalur data yang melewati komputer di jaringan atau yang digunakan komputer atau laptop untuk berkomunikasi. Kita coba perintah untuk root print. Nah, di sini dijabarkan oleh root print dan input destination seperti ini, dituliskan active root-nya yang mana saja. Kemudian perintah yang terakhir yaitu perintah net. Perintah ini adalah perintah multifungsi untuk mengelola jaringan, seperti membuat folder bersama atau memeriksa koneksi jaringan. Nah, ini biasanya menggunakan net. Saya lupa, kita coba net user, net share, nanti ada petunjuk yang keluar. Nah, di sini ada net, kita pakai net help message 2221. Dan kita coba net use net net
message 2221 titik sini sudah ditunjukkan oleh net gitu. Ini sangat multifungsi. Berikut penjelasan saya, sedikit penjelasan tentang perintah-perintah yang digunakan dalam praktik mata kuliah jaringan komputer ini menggunakan command prompt. Sekian praktik tugas dari saya. Mohon maaf dan juga mohon koreksi jika ada kekurangan atau kesalahan dari saya saat menjelaskan atau kesalahan dari pemahaman saya dan ucapan-ucapan saya yang saya ucapkan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga diberikan kesehatan. Juga terima kasih untuk dosen yang sudah meluangkan waktunya melihat video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.